Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kita kembali lagi di doa pagi gereja mula-mula. Mari kita satukan hati kita. Kita mau datang di hadapan Tuhan. Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan. Jikalau kami masih ada pada pagi hari ini, itu semua karena kebaikan-Mu atas hidup kami Bapa. Ini setiap kami mau bawa hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau memuji, kami mau menyembah Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita mau nyanyikan pujian ini. Sama-sama katakan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, kami selalu sembah Engkau Tuhan. Amin. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau memuji-Mu. Amin Tuhan. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau bersama-sama nyanyikan pujian ini. Yesus, Kau sungguh baik dalam hidup kami. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, kami selalu puji Engkau Tuhan. Haleluya. Ku mau menyembah-Mu. Amin. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau puji Engkau, kami selalu puji Engkau Tuhan. Puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu setengah suara katakan, kami selalu puji Engkau Tuhan. Di setiap kami pada pagi hari ini, kami mau memuji Engkau Tuhan. Layakan setiap kami. Haleluya. Semua pujian, kemuliaan
lebih lagi menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, sembah bagimu. Bagimu segala kemuliaan Bapa. Haleluya. Sembah bagimu Bapa. Kami berterima kasih. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu, saya mau mengajak kita di pagi hari ini. Kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Kita mau menyampaikan rasa syukur kita di hadapannya. Jikalau kita saat ini datang di hadapannya pada pagi hari ini dengan segala beban, dengan segala pergumulan, mari kita nyatakan di hadapannya lewat doa pagi pada pagi hari ini. Biar kiranya Tuhan selalu menolong kita. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau dalam hidup kami. Sungguh besar kasih setiamu dalam hidup kami ya Bapa. Tak terhitung Bapa betapa besarnya cintamu dalam hidup kami. Ini setiap kami ya Tuhan. Kami mau buka hati kami. Kami mau mendengar suaramu di pagi hari ini Bapa. Biarlah Tuhan, setiap firman yang sebentar kami akan dengar menjadi kekuatan dalam hidup kami, sehingga kami selalu berkenan di hadapan-Mu. Mari Bapak Ibu, kita mau nyatakan pujian ini. Mari kita sama-sama katakan, sungguh besar setiamu dalam hidup kami. Amin Tuhan. Tiada kata yang bisa. Lukiskan indahnya Kau Tuhan. Lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari kita nyanyikan pujian ini dari awal. Sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa. Tiada kata yang bisa. Lukiskan indahnya Kau Tuhan.
hidup kami Tuhan. di sepanjang hidupku, Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan kami tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari Bapak Ibu setengah suara katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom semuanya. Saudara, mestinya kita itu bersyukur kalau setiap pagi kita masih punya waktu, masih bisa merenungkan kebenaran bersama-sama, masih bisa mempraktekkan segala sesuatunya, belajar mempersembahkan hidup ini untuk Tuhan. Ya, mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami semua merasa menjadi manusia yang sangat diberkati, memiliki Tuhan seperti Engkau. Terima kasih, urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan di pagi hari ini. Agar setiap kami semua yang mendengar tidak hanya mengerti dengan pikiran kami, tapi terutama mengubah sikap hati setiap kami, Tuhan. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kesederhanaan itu sebenarnya adalah sikap hati. Jadi bukan apa yang nampak luarnya, oh bajunya sederhana. Bukan itu. Sikap hati yang ada di dalam. Pikirannya bagaimana, hatinya bagaimana. Itu saudara. Nah, kenapa hal ini penting? Kesederhanaan itu sangat amat penting. Sebab sikap hati seseorang akan berdampak dalam seluruh hidupnya. Baik hubungannya dengan Tuhan, hubungan dengan sesama, atau bahkan dengan diri sendiri, saudara. Ya, kesederhanaan ini yang utama. Sebab apa? Sebab dengan kesederhanaan kita dibebaskan dari perbudakan harta. Contohnya gini, kalau kita berpikir
harta ini kan sementara ya. Ada harta abadi. Nah itu kan sederhana pikirannya, nggak ruwet. Ya. Nah, akan terbebas dari keinginan untuk punya banyak harta. Ya artinya kita kerja keras, tetap kerja keras, tapi hasilnya berapapun tidak perlu diresahkan. Dengan demikian kita bisa mengucap syukur, bisa menikmati hidup bersama Tuhan. Bayangkan orang yang ingin kaya terus, sudah dapat banyak masih kurang, apa yang ada dalam pikirannya? Tidak mungkin damai sejahtera. Ya akan gelisah sepanjang hidupnya. Tidak mungkin ada Tuhan dalam hatinya. Ya. Tuhan Yesus bicara sangat banyak mengenai uang atau harta. Di Matius 6 ayat 24. Itu karena apa? Harta mudah menjadi tuan dalam hidup manusia. Makanya diperingatkan, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Mengabdi loh saudara. Gak boleh, harus pilih. Tidak bisa bahkan. Masalahnya bukan pada uangnya. Masalahnya ada ketika uang itu yang memiliki kita, bukan kita yang memiliki uang itu. Orang yang tidak sederhana akan selalu merasa kurang. Sudah punya motor ingin mobil, sudah punya mobil ingin yang lebih mewah, sudah punya rumah ingin yang lebih besar, ya, sudah dapat tapi tidak pernah puas. Jadi masalahnya bukan pada jumlah yang ia miliki, tapi pada hatinya. Sehingga orang begitu terus dan ia lupa jadi berkat, gak pernah jadi berkat seumur hidupnya. Makanya itu penjelasannya orang kaya yang hatinya ada pada hartanya, pasti pelitnya luar biasa, pasti, ya, itu nggak bisa dipungkiri. Makanya dengan kesederhanaan kita bisa berkata, saya memiliki apa yang saya perlukan dan saya mempercayakan Tuhan untuk sisanya. Terserah untuk apa Tuhan selain itu. Artinya bukan menyisakan buat Tuhan, bukan. Artinya kita cuma perlu seperlunya saja, tapi semuanya untuk Tuhan yang lain, gitu, saudara. Ya. Paulus menulis dalam 1 Timotius 6 ayat 8, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ini bukan ajaran tentang anti material loh, saudara. Anti kemajuan, bukan. Paulus bekerja keras. Ia sedang mengajarkan bahwa sukacita tidak tergantung pada jumlah yang kita miliki. Itu maksudnya. Makanya kesederhanaan membuat kita bisa jadi saluran berkat juga. Kalau nggak bisa. Kalau orang pikirannya ruwet gitu, nggak bisa jadi berkat, saudara. Hitung-hitungan terus. Bagaimana mau menjadi berkat? Menjadi berkat kan artinya memberi. Tidak hitung-hitungan untungnya. Nggak bisa dipakai Tuhan orang yang pelit itu. Ya, ngasih sedikit aja diumumkan. Nih, lihat nih aku nggak pelit gitu. Wah, repot, saudara. Orang yang hidup rumit, itu sulit dipakai Tuhan. Karena apa? Karena seluruh energinya habis untuk memelihara dirinya sendiri, untuk memperhatikan dirinya sendiri. Sebaliknya orang yang sederhana memiliki ruang dan waktu untuk melayani. Karena sederhana. Gereja mula-mula di abad pertama memberi contoh luar biasa. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 44, saudara. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ingat, hari itu adalah hari penganiayaan, saudara. Bisa makan aja sudah syukur. Ya. Bukan berarti kita semua hidup bersama, semua harta dibagi. Tidak, bukan itu. Tapi kebersamaan itu. Ya. Bagaimana kita bisa menjadi berkat satu sama lain. Dalam konteks hari ini. Dalam konteks saudara sebagai apa hari ini? Sebagai guru? Bagaimana sebagai guru bisa berpikir sederhana? Tugasku mendidik, membuat anak-anak didikku menjadi pintar dan takut akan Tuhan. Nah itu sederhana itu. Gak usah berpikir, waduh aku jadi guru gak bisa kaya, begini begitu. Seumur hidupnya juga tidak bakalan diberkati kalau begitu. Ya, jadi jemaat mula-mula itu memiliki pikiran dan hati yang sederhana. Tidak melekat pada miliknya. Ya pusatnya adalah Tuhan. Nah itulah pentingnya kesederhanaan dalam hidup ini. Manusia banyak masalah bukan karena masalah itu sendiri.
Kadang-kadang nggak ada masalah, ia yang ciptakan masalah. Kenapa demikian? Karena pikirannya tidak sederhana, kompleks. Sebenarnya hidup ini simpel kok, sederhana. Ya, kalau kita hidup sederhana, selalu ada waktu untuk melayani. Selalu ada tenaga untuk melayani. Selalu ada uang untuk menolong sesama. Selalu ada perhatian untuk sesama. Kalau orang hidupnya nggak sederhana, selalu ada alasan untuk tidak melakukan semua itu. Simpel saja, saudara. Orang sederhana lebih mudah menjadi berkat. Kalau saudara kaya raya gitu, tapi mindsetnya sederhana, saudara akan luar biasa jadi berkat. Ya, cuman bagi orang dunia itu rugi, menjadi berkat itu rugi karena memberi katanya. Dia tidak tahu hitung-hitungannya surga. Alangkah bodohnya orang yang memakai hartanya sendiri untuk dirinya sendiri. Nanti dia menyesal. Lagi pula dengan kesederhanaan kita bisa belajar menjadi murid Tuhan Yesus. Jika tidak bisa. Kenapa? Karena Tuhan Yesus memanggil para muridnya meninggalkan semua hidupnya untuk fokus pada pekerjaan Tuhan. Nah, tentu saja dalam kasus saudara bukan seorang pelayan Tuhan di gereja misalnya, tapi saudara bisa melayani Tuhan dengan pekerjaan saudara, dengan profesi saudara sebagai profesional, sebagai ayah, sebagai ibu, orang tua, anak, dan sebagainya. Karena melayani Tuhan tidak harus di gereja. Dimanapun, asal yang kita lakukan berkenan kepada Tuhan atau menyenangkan Tuhan. Itu saja. Ya. Makanya dalam Markus pasal 8 ayat 34, Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ya harus menyangkal dirinya. Menyangkal diri itu tidak lagi merasa berhak atas hidupnya sendiri. Sehingga hidupnya bisa dipakai Tuhan 100% di dalam konteks kita masing-masing. Kan begitu, saudara. Sebab kalau tidak, hidup ini untuk apa? Ya, mari kita renungkan kebenaran ini. Jadilah sederhana, murid Kristus, menjadi berkat bagi dunia ini. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami benar-benar dibukakan mata rohani kami. Agar setiap kami benar-benar mengerti dan mulai sekarang hidup sederhana saja. Di tengah-tengah dunia ini, Tuhan berkati kami dengan banyak hal, tapi biarlah kesederhanaan menjadi pola hidup kami semua. Sehingga kami benar-benar efektif di tangan Tuhan. Terima kasih untuk GMM, Gereja Mula-Mula. Tuhan berkati gerejamu ini, Tuhan pakai luar biasa. Juga terima kasih untuk seluruh jemaat Tuhan, pelayan Tuhan, yang mendukung pekerjaanmu ini. Kau berkati mereka berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.